Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nibrosur Bebina, NIM 6, izin untuk melakukan responsi skilab topik 2 blok 23. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Proses Tambah Rumah Sakit pada pagi hari ini. Sebelumnya, dengan Bapak siapa dan ada yang bisa saya bantu Pak? Oh, Pak Amir ya Pak ya. Oh, Bapak menemukan mayat ya Pak ya. Di mana Pak? Oh, di Bendungan Serayu ya Pak ya. Baik Pak, apakah sudah tahu identitas dari jenazahnya atau belum ya Pak? Oh, belum tahu ya Pak. Baik Pak, nanti Bapak Amir ini bisa membantu untuk cross check ya Pak, untuk mengetahui identitas pasien, dan nantinya juga bisa menghubungi keluarga atau pihak kerabat terdekat seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini ada yang ingin diperlukan apa ya Pak ya? Oh, mau minta visum ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada surat permintaan visumnya? Oh ya, ada ya Pak, boleh saya cek terlebih dahulu. Ya baik Pak, jadi di sini untuk surat permintaan visumnya sudah betul ya Pak ya. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, kemudian pemeriksaannya itu nanti saya akan rangkumkan dan saya akan buatkan dalam visum ya Pak ya. Nah, ini juga bertujuan sebagai barang bukti sesuai dengan yang diminta oleh Bapak penyidik, seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi apakah saya diperbolehkan? Ya baik Pak, jika saya diperbolehkan, saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan dengan teknik WHO terlebih dahulu ya Pak. Baik, kemudian kita menyiapkan alat, yaitu di sini ada meteran, timbangan, breaker, gayung, kemudian ada spons, lalu kemudian ada handscoon, lalu kemudian juga ada senter atau pen light, kemudian ada lembar pemeriksaan medis korban atau visum et repertum. Setelah itu kita menyusun dari visum et repertum, yaitu terdiri dari pro justisia, kemudian pendahuluan, pemberitaan atau hasil pemeriksaan, kemudian kesimpulan dan penutup. Lalu kemudian setelah itu kita mencuci tangan dengan teknik WHO. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan semua perhiasan tangan, kemudian kuluk tangan baju 3 cm di atas siku-siku. Kemudian setelah itu kita buka keran, basi pada telapak tangan, lalu kemudian menutup keran dengan siku, mengambil sabun dengan siku, basi pada telapak tangan, pada kondisi selain jari tangan, kelompok selain bersihkan pada jari dari bagian dalam, bersihkan pada bagian belakang jari dalam kunci, lalu selanjutnya kemudian bersihkan pada ujung salah jari ibu jari, kemudian bersihkan pada ujung-ujung pada telapak tangan, lalu kemudian selanjutnya kemudian kita buka keran dengan siku, basi tangan siku, mengambil handuk dengan satu sisi handuk satu tangan, kemudian langsungnya. Baik, untuk cuci tangan WHO-nya sudah selesai. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya, selanjutnya kita menggunakan handscoon terlebih dahulu. Ya, sambil kita menggunakan handscoon, kemudian kita bisa meminta untuk asisten atau perawat untuk menjaga dari privasi jenazah, yaitu apabila ada tirai di ruang pemeriksaan bisa ditutup terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu apabila kita sudah memakai handscoon, lalu kemudian kita akan menilai dari identitas umum terlebih dahulu dari jenazah, yaitu di sini untuk identitas umumnya belum diketahui karena nantinya akan dibantu cross check oleh Pak Amir ya Pak ya. Kemudian perkiraan umur di sini adalah 20 tahun, kemudian tinggi badannya itu 170 cm dan berat badannya itu 60 kg. Yang tinggi badan bisa diukur dengan meteran, kemudian berat badan bisa ditimbang terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah itu kita lihat dari warna pelangi matanya, yaitu dengan menggunakan pen light. Kemudian kita lihat dari warna irisnya, di sini nampak kecoklatan, namun pada sisi sebelahnya. Lalu kemudian setelah itu kita lihat dari warna kulitnya, di sini putih dan ciri rambutnya itu pendek dan keriting. Lalu kemudian setelah itu keadaan gizinya, yaitu di sini tampak baik. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan identitas khusus korban, yaitu meliputi dari tato, lalu kemudian jaringan paru, tanda lahir, kemudian tahi lalat juga apakah ada atau tidak di tubuh pasien. Jika ada di tubuh jenazah, apabila ada maka di sebelah mana, bentuknya seperti apa, dan warnanya seperti apa. Lalu kemudian ada cacat fisik atau tidak di tubuh jenazah. Lalu kemudian dari pakaian digunakan jenazah, di sini bajunya berwarna putih dan celananya berwarna biru. Lalu kemudian dari perhiasan dipakai oleh jenazah, di sini tidak memakai perhiasan. Lalu kemudian setelah itu kita lihat dari benda di samping jenazah ada atau tidak. Lalu kemudian jenazah dibawa dengan menggunakan pembungkus atau tidak. Lalu kemudian setelah itu kita menilai dari tanda pasti kematian pada jenazah, yaitu ada lebam mayat atau tidak, lalu ada kaku mayat atau tidak, ada pembusukan atau tidak. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan bagian luar, yaitu dari kepala hingga ke kaki. Kemudian kita lihat dari permukaan kulitnya juga kita lihat. Lalu kemudian dari pemeriksaan tubuh bagian luar, yaitu biasanya itu terdapat adanya sianosis bibir, ekstremitas atas dan juga bawah. Lalu kemudian dilihat juga pada rahangnya sudah kaku atau belum. Lalu kemudian setelah itu apakah badannya ada tanda-tanda pembusukan atau tidak. Lalu kemudian juga dilihat apakah dari pelebaran pembuluh darah pada mata ada atau tidak, bisa dengan menggunakan pen light.
Lalu setelah itu kita lihat juga apakah dari mulut dan hidungnya ada busa halus atau tidak, karena di sini jenazah meninggal karena tenggelam. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan tubuh bagian dalam. Nah, jadi yang pertama kita bukakan terlebih dahulu dari baju pasien, baju jenazahnya kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa bedah pasien pada garis tubuhnya. Nah, kemudian kita lihat dari paru-parunya itu cairannya 250 ml atau tidak. Kemudian pada organnya itu sudah terlihat adanya edema atau tidak pada organ di dalam tubuhnya. Lalu kemudian setelah itu ada banyak cairan di daerah lambung atau tidak. Lalu kemudian setelah itu ada juga tanda-tanda pleura kemerahan atau tidak. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan penunjang, yaitu bisa dilakukan toksikologi untuk mengetahui penyebab kematian korban, yaitu dengan diambil sampel darah untuk pemeriksaan toksikologinya. Baik, pemeriksaan penunjang sudah disarankan, mungkin toksikologi. Lalu selanjutnya adalah kita mencuci tangan dengan TNI WHO. Baik Pak Amir, di sini untuk pemeriksaan jenazahnya sudah selesai. Saya akan membereskan alat dan mencuci tangan dengan TNI WHO terlebih dahulu ya Pak. Kemudian kita membereskan alat. Setelah membereskan alat, lalu kemudian kita mencuci tangan dengan TNI WHO, yaitu pastikan tidak ada perhiasan di tangan, lalu kemudian menggulung lengan baju 3 cm di atas siku-siku. Lalu kemudian setelah itu buka keran, basahi pada telapak tangan. Kemudian setelah itu menutup keran dengan siku, mengambil sabun dengan siku, basahi pada telapak tangan, pada pengundian sela jari tangan, selanjutnya bersihkan pada sela-sela jari bagian dalam, kemudian bersihkan pada belakang jari rekan mengunci, lakukan selanjutnya bersihkan pada pada jari sela-sela ibu jari, lakukan selanjutnya bersihkan pada ujung-ujung pada telapak tangan, lakukan selanjutnya. Baik, lalu kemudian setelah itu kita membuka keran dengan siku, membasahi tangan satu persatu, kemudian menutup keran dengan siku, kemudian mengambil satu sisi handuk untuk satu tangan. Baik, apabila sudah selesai, baik Pak, ini untuk pemeriksaan jenazahnya sudah selesai ya Pak ya. Nah, di sini saya izin untuk menyimpulkan terlebih dahulu dari hasil pemeriksaan. Jadi di sini untuk identitas umumnya itu belum diketahui ya Pak ya, karena nanti akan dibantu cross check oleh Bapak Amir ini. Lalu kemudian untuk perkiraan umurnya 20 tahun, tinggi badannya 170 cm, berat badannya 60 kg. Kalau kemudian di sini sudah didapatkan dari tanda pasti kematian. Kemudian pemeriksaan tubuh bagian luarnya itu sudah ada di sianosis pada bibir, ekstremitas atas dan juga bawah ya Pak ya. Pada bibir, kemudian pada kedua tangan dan kedua kaki. Kemudian juga sudah ada rahangnya itu kaku seperti itu Pak. Lalu kemudian juga ada tanda-tanda pembusukan itu sudah mulai muncul seperti itu. Lalu kemudian di matanya itu juga sudah ada pelebaran pembuluh mata. Lalu kemudian di mulut dan hidungnya itu ada busa halus seperti itu. Lalu kemudian pada bagian tubuh bagian dalam, jadi sudah dilakukan pemeriksaan, itu ada sudah terlihat organ tubuhnya itu sudah mulai edema seperti itu Pak. Sudah terlihat sekali edema seperti itu, terjadi pembengkakan ya seperti itu. Lalu kemudian nanti untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan toksikologi ya Pak, seperti itu. Baik Pak, mungkin apakah ada yang ingin tanyakan Pak? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang ditanyakan, baik Pak, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Nah, nanti akan diurus lebih lanjut oleh tim pemulasaran jenazah Pak. Nanti untuk Bapak tolong ya Pak ya untuk cross check identitas dan dihubungi keluarga atau kerabat dekatnya ya Pak ya. Nanti saya akan rangkumkan seluruh hasil pemeriksaan dan visumnya ya Pak ya. Nah, nanti juga saya akan hubungi pihak polisi kembali apabila sudah jadi visumnya seperti itu Pak. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi Pak sebelumnya? Oh, tidak ada ya Pak. Baik Pak, jika sudah cukup ya Pak, mungkin alhamdulillah untuk pemeriksaan jenazahnya sudah selesai ya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita berjabat tangan dengan penyidik, kemudian mengantarkan penyidik keluar ruangan.